Ya, saudara kembali lagi bersama kami Gerbang 7 Tangsel. Saya akan eh, mereaction satu buah video dari GL Spot ya. Ini mengenai tentang RTM, yaitu media di Malaysia yang tidak menayangkan Piala AFF lantaran katanya biayanya terlalu mahal. Padahal selama ini kita mendengarkan banyak dari para netizen-netizen Malaysia. Malaysia adalah negara yang maju, negara yang kaya. Tapi memang pada kenyataannya untuk membayar sekitar 40 atau 50 miliar saja mereka tidak mampu mengambil hak siar untuk pertandingan Piala AFF yang itu sebenarnya paket ya. Ada pertandingan Piala AFF, kemudian ada pertandingan Piala AFF wanita juga, ya, ada juga dua pertandingan lain yang mungkin sangat penting untuk diambil oleh para hak siar atau pemilik hak siar tentunya. Tapi memang Malaysia tidak mampu untuk membeli hak siar untuk Piala AFF yang harganya cuma sekitar 40 miliar rupiah itu dalam 4 paket itu. Jadi kita di sini melihat bahwa disinilah memang orang-orang para netizen Malaysia ini yang mengaku dirinya paling sukses ya, paling kaya, tapi ternyata kenyataannya memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Indonesia saja tempo hari juga menjual hak siar sampai 149 negara, tapi Malaysia tidak mau mengambil karena memang itu teramat mahal bagi mereka. Sedangkan bagi kita itu biasa-biasa saja karena memang untuk memajukan timnas kita, kemudian juga memberikan hiburan yang sangat penting untuk masyarakat kita tentunya. Nah, Malaysia ini berbeda. Nah, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen-netizen Malaysia yang merasa kecewa televisinya tidak bisa menayangkan atau menyiarkan karena tidak sanggup untuk membeli hak siar sebesar 40 miliar rupiah jika dirupiahkan ke Indonesia. Coba kita ikuti bersama dan nanti pada akhir cerita saya akan berikan komentar sedikit. Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember mendatang tidak disiarkan langsung di TV milik pemerintah Malaysia RTM. Menurut Menteri Komunikasi Malaysia, biaya untuk siaran langsung Piala AFF edisi kali ini terlalu mahal. Yang dulu harganya 1,7 juta ringgit atau sekitar 6 miliar rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta ringgit atau sekitar 50 miliar rupiah. Seperti diketahui, Malaysia tergabung di grup A di Piala AFF edisi kali ini bersama dengan juara bertahan Thailand, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Malaysia akan mengawali langkahnya dengan menghadapi Kamboja pada 8 Desember mendatang. Dan langsung saja inilah komentar dari para fans Malaysia usai TV pemerintah Malaysia RTM dipastikan tidak akan menyiarkan langsung Piala AFF 2024. Abis ditayangkan di TV negara lain ke betul bebal tak ada semangat patriotik langsung. Semua nak kena bayar iya tak? Tak apalah kami tak excited sangat, sudah tentu Vietnam atau Indonesia yang jadi juaranya. Tengok TV luar sajalah nak harapkan RTM rumit jadinya. Habis tu kami nak tengok jam mana, tak mau dah langgan-langgan channel berbayar, rela tak tengok bola dah zaman sekarang kalau kan bayar. Untuk apa JDT sudah harumkan nama negara? RTM untuk tengok joget-joget saja, barang-barang mahal, tambah tol, minyak naik, orang cerit-cerit. Luar kalender FIFA, penonton pun tak ada masa nak tengok. Piala tak ada merit, buat apa nak tayang, mubazir. Tunggulah pahlawan Malaya keluar. Selama ini pun jarang-jarang ada. Siaran berbayar pun tak berani nak keluar modal.
Hapuskan hak penyiaran, kalau hapus siapa-siapa pun boleh siarkan. Duduk tonton mengaji lagi bagus. Sudahlah, game tak ada dalam kalender FIFA, kedekut pula nak buat siaran langsung, merebutlah bola sepak Malaysia. Macam mana Sukan nak maju jika berkira macam ni? Suka dulu-dulu RTM pasti ada siaran langsung bola Liga Malaysia maupun lain-lain. Mana menteri yang dulu janji nak bawa masuk IPL free untuk rakyat di RTM? AFF pun tak mampu. Perpaduan kepala hangguk nasional tim pun tak support, itu pun menteri sembang berkobar-kobar. Pakai ambil siaran Indonesia sajalah, semuanya ada. Tak ada semangat kesukanan orang RTM, macam mana nak bagi orang muda sokongan? Kalau sudah malas sangat, eloklah tak usah disiarkan, membasir saja. Tengok TV siam, Liga Kampung pun ada live. Boleh ditutup dah RTM. Tengok dalam HP sajalah. Tak minat tengok TV, bosan. Kita doakan Malaysia kalah teruk. Tak tengok pun tak apa, benci tengok bola sepak sekarang, takut ada tim serabut dalam liga. Patutlah ada siaran langsung, itu satu semangat untuk peminat bola. Siaran langsung Piala AFF karena boleh mengurangkan stres peminat sepak bola. Tak usah disiarkan bab bola sepaklah, buang masa saja. Baguslah tidak disiarkan, mana ada orang tengok bola Malaysia lagi dah. Berbeda dengan Indonesia, budak-budak U8 punya perlawanan pun ada siaran live-nya. Supportlah rakyat sikit nak tengok bola itu. Bagus, adapun kalah buat apa? Tak apalah, player yang dipanggil pun tak membawa sinar. Tak berminat juga, tiada pemain CDT yang power. Eloklah tuh kalau ada siaran langsung, kalah confirm satu Malaysia mengecam. Mahal pun apa salahnya untuk rakyat juga. Baik tengok TV Thailand saja, macam-macam siaran sukan ada. Waktu berubah, prestasi pun turut berubah, standar bola sepak negara memang tiada masa depan. Piala yang tak diiktiraf FIFA, buat apa nak buat live? Siapa pemegang hak siaran itu? Sialan juga minta 14 juta ringgit. Tutup sajalah siaran RTM Sukan tuh. FAM sudah dapat peruntukan 15 juta ringgit pun tak boleh nak bantu. Ada stadium jadi tempat konser, ada perlawanan, tak ada live, benar-benar madani. Alah, kalau nengok pun buat bahan kutukan saja, baiknya tak usah tengok. Tak ada siaran pun tak apa, kalau ada lagi sakit hati tengoknya. Macam mana Sukan nak maju jika berkira macam ni? Game bukan dalam kalender FIFA, patut bubarkan saja Piala AFF ni. Buat mubazir saja, tim yang nak main hadiah pun tak seberapa. RTM tak mampu nak bayar hak siaran, mahal katanya. Oke lah tuh, tiada siaran langsung, dia sudah jawab kerajaan tak mampu, lagi pun pemain kita tengok sajalah, yang tinggal tangkap muat sajalah. Ya, itu ya, Malaysia. Kalau kita tidak membuat para netizen Indonesia ketawa, ya apalagi ya, karena memang selama ini kita banyak ya mendengar dari para netizen di Malaysia ini yang beranggapan bahwa mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang paling jenius, kemudian mereka lah yang paling makmur hidupnya, ya. Ternyata memang untuk membeli hak siar saja mereka ini nggak mampu, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah terlalu mahal, ya. Sedangkan hak siar yang dijual oleh panitia AFF ini adalah paket, jadi 4 paket yang sekaligus sebanyak 40 miliar rupiah. Jadi kita bingung kenapa Malaysia ini
nggak sanggup untuk membeli paket-paket itu, padahal mereka mengaku bahwa negaranya paling makmur, paling kaya ya. Jadi memang itu salah satu contoh kelemahan orang-orang Melayu yang selalu merasa ingin di atas, tapi dia tidak paham bagaimana caranya kalau di atas itu. Kemudian juga mengenai naturalisasi, mereka juga tidak paham, tetapi mereka sok tahu ya, sehingga banyak para pemain naturalisasi yang dianggap sudah oke, tetapi pada akhirnya tidak mau untuk bergabung menjadi apa namanya bergabung kepada timnas Malaysia, karena memang tidak semudah apa yang dikatakan oleh para netizen Malaysia tentunya. Dan inilah bukti bahwa Indonesia ini sebetulnya lebih maju ya. Malaysia itu penduduknya cuma 40 atau 40 atau 37 jutaan lah ya, yang sebanding dengan satu provinsi di Indonesia, di Surabaya umpamanya, di Jawa Barat ya, Banten, nggak sebanding dengan penduduk kita yang menyebar dari Sabang sampai Merauke yang 280 juta. Nah, untuk menghidupkan masyarakat yang 37 juta saja, Malaysia ini masih banyak di daerah-daerah yang kurang makmur dibandingkan dengan kita. Tapi mereka memang seru kalau nggak menghina Indonesia, mereka memang ya, selalu menghina Indonesia. Tetapi pada akhirnya kita kan tahu semua. Ya, lewat media sosial kita mengerti semua bagaimana sih sebenarnya Malaysia itu ya, yang sebenar-benarnya yang terdiri dari orang Melayu kah yang hebat, atau orang Cina yang hebat, atau para pendatang lain yang hebat, kita sudah mengerti. Dibandingkan dengan Indonesia, memang dari Sabang sampai Merauke, dari beratus-ratus suku ini menjadi satu ya, untuk membangun Indonesia. Jadi itu ya, bagaimana menurut pendapat Anda tentang Malaysia tidak sanggup untuk membeli hak share ini? Sayang sekali ya, negara yang katanya kaya tetapi pada kenyataannya lebih parah dari kita. Indonesia saja ya dalam hak siar, baik itu RCTI, Indosiar, SCTP, ini mahal pula dibeli oleh stasiun-stasiun TV kita, karena satu untuk dapat memberikan hiburan kepada masyarakat di Indonesia ini. Kemudian juga dengan pertandingan-pertandingan itu kita dapat belajar ya bagaimana cara untuk bermain bola yang baik dan benar, ya mulai dari usia dini dan sebagainya. Nah, itulah yang keuntungan yang didapat ya, jika memang pemerintah memperhatikan betul tentang keinginan masyarakatnya untuk yang senantiasa ingin menonton bola. Beda dengan di Malaysia, ya mereka hanya ingin tim kesebelasannya maju, tetapi tidak mau untuk bekerja untuk mengeluarkan modal, walaupun hanya sekitar 40 miliar saja mereka tidak sanggup ya, karena ini terbukti bahwa kemampuan SDM mereka ini sebetulnya rendah di bawah SDM yang ada di Indonesia. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.